Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Laili Nugrohani Kotrunada dari jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial 5C Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi kelas 7 SMP atau MTS semester 1. Adapun kompetensi inti dan kompetisi dasar. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Pertama, menjelaskan pengertian tindakan, motif, dan prinsip ekonomi dengan benar. Kedua, menganalisis hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi dengan benar. Tahukah kamu apa itu tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi adalah suatu cara bertindak manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber secara rasional. Contoh dari tindakan ekonomi: pertama, ibu belanja di pasar; kedua, kakak berolahraga; dan yang ketiga, adik sedang belajar. Apa saja motif ekonomi itu? Motif ekonomi ada dua. Yang pertama, motif intrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari diri sendiri, dan yang kedua, motif ekstrinsik, karena adanya pengaruh dari luar diri manusia itu. Selanjutnya, macam-macam motif ekonomi. Pertama, motif memenuhi kebutuhan, yaitu dengan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, bekerja menjadi pedagang, karyawan, wirausaha, ataupun buruh. Kedua yaitu motif berbuat sosial. Hal ini mendorong untuk membuat kebaikan. Contohnya, berbagi rezeki ke panti asuhan dan gotong royong. Ketiga yaitu motif mendapat penghargaan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pujian. Contohnya, menjadi juara kelas dan memenangkan lomba. Yang keempat yaitu motif memperoleh kekuasaan. Adanya dorongan untuk memperoleh kekuasaan atau kemampuan mengatur orang lain. Contohnya, bersekolah dan bekerja keras untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi. Sekilas info tentang bunyi prinsip ekonomi. Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, berusaha untuk mendapat hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu, berusaha untuk mendapat hasil yang sebesar-besarnya. Maksudnya, untuk mendapat hasil yang besar, maka dibutuhkan pengorbanan yang besar pula. Untuk itu, para ahli ekonomi itu mengatakan bahwa untuk mendapatkan hasil tertentu diperlukan pengorbanan tertentu, atau besar kecilnya hasil tergantung pada besar kecilnya pengorbanan yang telah dilakukan oleh seseorang. Adapun pengertian prinsip ekonomi adalah pertimbangan yang disertai dengan pengorbanan tertentu dalam rangka untuk mendapatkan atau mencapai hasil yang maksimal. Secara umum, prinsip ekonomi manusia adalah melakukan kegiatan ekonomi yang efisien dan efektif. Efisien dalam menggunakan sumber daya, waktu, dan tenaga yang ada, tetapi efektif untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Selanjutnya, ada aktivitas prinsip ekonomi. Pertama, prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Contohnya, memproduksi beras, dan yang kedua, memproduksi pakaian. Prinsip ekonomi yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Contohnya, mendistribusikan air minum dan mendistribusikan makanan. Prinsip ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Contohnya, ibu sedang berbelanja di pasar dan ibu sedang membeli pakaian. Adapun sekilas info tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep dari ekonomi kreatif ini mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi.
Intinya, ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak maju. Konsep ekonomi kreatif ini sudah terbukti dapat mengembangkan sektor perekonomian. Contohnya, pengrajin, munculnya kafe-kafe yang berkreatif, dan lain sebagainya. Di sini saya memberikan aktivitas individu untuk murid-murid dengan ketentuan dijawab di buku tulis masing-masing. Soalnya bisa membaca di video ini. Selanjutnya saya memberikan aktivitas kelompok dengan ketentuan pertama, buatlah kelompok dari 3-4 orang. Kedua, bacalah artikel tentang kegiatan ekonomi dari berbagai sumber belajar. Ketiga, buatlah clipping dan berikan komentar sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Keempat, tempelkan pada kertas A4 dan dijilid. Dan yang kelima, kumpulkan pada Bapak Ibu guru untuk dinilai. Selanjutnya, adapun evaluasi pembelajaran atau kuis yang bisa dicoba di deskripsi dalam video ini. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.